Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ummu Alimah. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan. Nah, masih di topik Sirah Nabawiyah. Aku mau membahas tentang kisah Ibnu Mas'ud dan Abu Jahal yang sombong. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Oke, langsung aja. Di antara ciri dan tanda kesombongan adalah suka bercerita tentang kemuliaan dirinya, meninggi-ninggikan diri, dan membanggakan diri. Dikisahkan pada periode dakwah Islamiyah di Makkah, di saat itu Al-Quran belum diperdengarkan ke muka umum. Dan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat hanya mengajarkan dan memperdengarkan kalam ilahi itu di internal sahabat-sahabatnya saja, itu pun dengan cara sembunyi-sembunyi. Nah, sini kaum kafir Quraisy Makkah kala itu memang sangat membenci dakwah Islam yang dibawakan Rasulullah SAW. Namun Nabi dan para sahabat tetap berdakwah, gak memperdulikan apapun. Kemudian muncullah ide agar Al-Quran dibacakan di depan umum supaya banyak yang masuk Islam. Nah, saat ditanya siapa yang berani melakukannya, Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menawarkan diri dan berkata, "Saya berani." Para sahabat saat itu tidak mengizinkan Ibnu Mas'ud karena memiliki tubuh kecil dan pendek. Ya, bukan bermaksud melemahkan para sahabat. Dalam riwayat beliau disebut bertubuh pendek dan kecil dibanding sahabat-sahabat yang tinggi besar. Nah, ada yang menyebut tubuh beliau kurus, dan nama lengkap beliau sendiri adalah Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil. Nah, meskipun bertubuh kecil, Ibnu Mas'ud dikenal sebagai ahli Al-Quran ya teman-teman. Keindahan suaranya melantunkan Al-Quran pernah dipuji Rasulullah SAW. Beliau pernah berkata, "Kalau kalian ingin membaca Al-Quran, bacalah dengan bacaannya Ibnu Mas'ud." Nah, suaranya yang merdu membuat Nabi Muhammad SAW senang. Dan para sahabat sendiri akhirnya mempersilahkan Ibnu Mas'ud membacakan Al-Quran di depan umum. Nah, harapannya dengan lantunan Al-Quran yang indah di muka umum, orang-orang akan masuk Islam. Nah, untuk diketahui kisah masuk Islamnya Ibnu Mas'ud bermula ketika ia menggembala kambing. Saat itu Nabi datang meminta susu dari kambingnya. Dan Ibnu Mas'ud berkata, kalau kambingnya kurus-kurus dan tidak punya susu. Nah, kemudian Nabi SAW memegang kambingnya yang paling kurus sambil minta mangkok. Lalu beliau SAW mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan Ibnu Mas'ud pun kaget ketika kambingnya mengeluarkan susu. Akhirnya ia memeluk Islam dan kemudian mempelajari ilmu Al-Quran. Nah, inilah salah satu mukjizat Nabi SAW. Ibnu Mas'ud dikenal sebagai pembawa sandal dan siwak Nabi, serta barang-barang Nabi lainnya. Kedudukannya begitu dekat di sisi Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika Ibnu Mas'ud membaca Al-Quran di depan umum, orang-orang kafir Quraisy Mekah berkumpul di dekat Ka'bah. Kaum Quraisy berkata, "Siapa itu?" Dari kejauhan ya. Dari kejauhan kaum Quraisy itu bertanya-tanya. Nah, Abu Jahal datang mendekati Ibnu Mas'ud. Dia seakan-akan terhipnotis dengan bacaan Al-Quran yang dilantunkan Ibnu Mas'ud. Nah, ketika Abu Jahal datang, ia berujar, "Oh, ternyata Ibnu Mas'ud. Rupanya Ibnu Mas'ud." Dan Abu Jahal kan kaget. Dia dari kejauhan, Ibnu Mas'ud melihat Abu Jahal dan beliau tetap membaca Al-Quran, tidak memperdulikannya.
ketika Abu Jahal mendekat, Ibnu Mas'ud tetap melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran yang agung. Nah, Abu Jahal kemudian berdehem. Seperti itu ya kira-kira. Namun tidak menyurutkan semangat Ibnu Mas'ud untuk melantunkan Al-Quran. Kemudian Abu Jahal mendekat dan mengarahkan mukanya ke muka Ibnu Mas'ud. Saat situasi demikian, Ibnu Mas'ud tetap melantunkan Al-Quran. Nah, hal itu membuat Abu Jahal kesal. Kemudian Abu Jahal menggenggam tangan Ibnu Mas'ud dan Ibnu Mas'ud tetap bertahan melantunkan Al-Quran. Lalu Abu Jahal memukul kepala Ibnu Mas'ud. Darah pun mengalir dari telinga beliau. Nah, setelah itu Ibnu Mas'ud berdiri dan pulang ke Darul Arqah atau rumah tempat berkumpulnya para sahabat. Bagaimana wahai Ibnu Mas'ud, kenapa darah mengalir di telingamu? Sahabat-sahabat bertanya. Nah, Ibnu Mas'ud menjawab, saya dipukul Abu Jahal. Kemudian Nabi Muhammad SAW datang dan bertanya, bagaimana kabarmu Ibnu Mas'ud? Kamu kenapa? Alhamdulillah ya Rasulullah, saya masih punya telinga yang masih bagus. Kalau engkau izinkan, saya akan mengulanginya besok hari. Enggak mengapa, kata Ibnu Mas'ud menjawab pertanyaan Nabi ya. Nah, begitulah kecintaan sahabat kepada Nabi hingga mengalahkan segalanya. Apapun akan dilakukan untuk orang yang dicinta. Orang akan berkorban demi orang yang dicintainya. Nah, kemudian Rasulullah SAW berkata, nanti akan datang Ibnu Mas'ud, kamu akan bisa melakukan apa yang dilakukan Abu Jahal terhadapmu. Padahal itu sesuatu yang tidak masuk akal, sangat gak masuk akal. Sebab Ibnu Mas'ud adalah seorang budak yang kecil, sedangkan Abu Jahal orang besar dan paling terpandang di Makkah. Nah, namun apapun yang disampaikan Nabi adalah benar. Begitu juga janji beliau adalah janjinya Allah Ta'ala. Nah, ketika perang Badar, semua orang menyerang Abu Jahal. Tokoh Quraisy lainnya, Abu Lahab, kala itu sudah meninggal duluan karena menderita penyakit menular yang menghinakan hingga jasadnya didorong pakai sekop agar masuk ke dalam lubang. Nah, pada perang Badar, Abu Jahal diserang hingga luka-luka dan darahnya berceceran di mana-mana. Dia pun tersungkur ke tanah, dan ketika itu Nabi Muhammad SAW memanggil Ibnu Mas'ud. Lalu Ibnu Mas'ud berdiri di tengah tubuh Abu Jahal yang dipenuhi luka-luka. Nah, saat Ibnu Mas'ud mengangkat pedangnya, Abu Jahal memberi isyarat dengan matanya seperti ingin mengucapkan sesuatu. Kemudian Ibnu Mas'ud sendiri menahan pandangannya dan telinganya didekatkan karena sahabat masih berhusnudzon ya kepada Abu Jahal terhadap ucapan berharap Abu Jahal ini mengucapkan syahadat. Nah, sampaikan salamku kepada temanmu, bilang ke dia, saya musuh dia dunia akhirat. Begitulah kalimat yang keluar dari mulut Abu Jahal. Dia tetap menyombongkan diri padahal kondisi sudah kritis dan enggak berdaya. Nah, mendengar ucapan Abu Jahal itu, Ibnu Mas'ud mengangkat pedangnya dan menebas batang leher Abu Jahal yang sombong. Nah, Nabi SAW bertanya, apa yang diucapkannya? Ibnu Mas'ud sendiri menjawab, dia katakan, dia musuh Nabi Muhammad SAW dunia dan akhirat. Na'udzubillahi min dzalik ya. Nah, kedengarannya Abu Jahal gak mau menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Padahal sebenarnya Allah Ta'ala lah yang tidak berkenan nama kekasihnya disebut oleh Abu Jahal yang sombong. Nah, tidak ada seorang yang lebih sombong, lebih jahat, dan lebih keras hatinya dari Abu Jahal. Berbeda dengan anaknya bernama Ikrimah Abu Jahal, seorang yang soleh. Nah, cinta Ikrimah terhadap Al-Quran luar biasa. Pernah suatu hari, Ikrimah melihat ada Al-Quran mau jatuh sampai beliau lari dan bilang, kalem Robbi. Nah,
Nah, demikian teman-teman sepenggal kisah Ibnu Mas'ud yang ahli Quran dan Abu Jahal yang sombong. Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat sombong dan sifat buruk lainnya. Amin. Oke, sampai jumpa kembali di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.